قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wa tawhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, Ibu sekalian, kita pada hari ini akan melanjutkan materi tafsir berkata, lalu nanti ada pembahasan tambahan tentang keluarga Nabi, nanti kaitannya dengan surat Al-Lahab. Lalu kami tambahkan satu materi tentang harta haram muamalah dan boleh. Baik, kita lihat surat An-Nas. Kita bahas surat An-Nas sama surat Al-Lahab. Dibuka surat An-Nas dan Al-Lahab. Baik, saya tuntun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril wasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik, kita lihat surat An-Nas dulu. Surat An-Nas ini lanjutan dari surat Al-Falaq. Saya sebutkan dulu tafsir perkataannya. Artinya katakan a'udzu, aku meminta perlindungan. Di Rabbi, langsung saya sambung dengan An-Nas ya. Dengan Rabb manusia. Terus Malikin Nas. Raja manusia. Terus
ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril dari kejelekan, al-waswasi, godaan, al-khannas, bersembunyi, alladzi waswisu, yang memberikan gangguan atau godaan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Qul a'udzu sudah ya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pada hati manusia. Minal jinnati wan nas. Dari jin, wa dan anas manusia. Oke.
Sudah? Coba diulang. Kul artinya katakanlah, a'udzu, aku minta perlindungan, bi rabbin nas, dengan Rabb manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sesambahan manusia, min syarril, dari kejelekan, al waswasi, godaan, al khonnasi, bersembunyi, alladzi yuwaswisu, yang memberikan godaan atau gangguan, fi sudurin nas, pada hati manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Di surat Al-Falaq ada 4 macam gangguan. Apa saja di surat Al-Falaq? Surat Al-Falaq ada 4 macam gangguan. Kita minta perlindungan pada Allah dari 4 gangguan. Ada kan? 1. Nah, dari awal dulu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, kejahatan makhluk. 2. Nah, kejahatan malam apabila telah gelap gulita. 3. Wanita-wanita tukang sihir. 4. Pada berlindung dari orang yang hasad ketika dia hasad. Nah, ini saya sebutkan Al-Falaq karena nanti nyambung dengan surat ini, Bu. Coba lihat ya. Surat Al-Falaq ada 4 gangguan. Kita berlindung dari 4 gangguan. Surat Al-Falaq itu berlindung dari 4 gangguan. 1 apa? Kejelekan makhluk. Kejelekan setiap makhluk. 2. Kejelekan gelap malam. 3. Kejelekan tukang sihir. 4. Kejelekan orang yang hasad. Dalam surat An-Nas ini surat An-Nas cuma berlindung pada 1 gangguan saja. Ya, surat An-Nas itu berlindung dari 1 gangguan. Gangguan setan. Jadi kalau yang ini 4 ditambah 1 berarti jadi berapa? 5. Nah, berarti ada total ada 5 gangguan. Itu gabungan surat apa? Al-Falaq dengan surat An-Nas. Makanya kalau kita gabungkan ini, itu perlindungannya ampuh sekali. Ya, karena ada 5, 4 plus 1. Totalnya jadi 5.
Sudah? Nah, sekarang saya mau sebut 2 gangguan setan di sini dulu ya, atau sifat setan. Dari gangguan setan ini ada sifat setan ada 2 dari surat An-Nas. Satu dari kalimat, dua dari kalimat, waswasi tadi artinya apa, Bu? Apa tadi artinya waswasi? Godaan. Berarti sifat setan yang pertama menggoda. Terus sifat setan yang kedua, khannas. Bersembunyi. Menggoda ini terjadi ketika kita itu ghaflah. Menggoda ini, setan itu menggoda ketika ada ghaflah. Ghaflatu. Artinya lalai dari mengingat Allah, maka setan masuk. Khannas ini terjadi bersembunyi, setan itu bersembunyi ketika ada zikir, az-zikru. Yaitu ketika kita mengingat Allah. Oke. Sifat setan berarti ada berapa tadi? 2. Satu apa? Al-waswasi. Kedua, al-khannasi. Al-waswasi itu artinya apa? Menggoda. Kapan terjadi? Ketika ghaflah. Ghaflah itu lalai. Yang kedua, khannas. Sifat setan yang kedua khannas. Setan itu bersembunyi. Kapan terjadi setan bersembunyi? Dia kabur, dia lari ketika manusia itu zikir. Manusia mengingat Allah, setan kabur, setan bersembunyi. Sebab-sebab lalai itu ada, Bu. Sampai setan bisa masuk itu banyak di sini. Saya punya tulisan ini. Kirim ya. Sofia. Ya, Sofianya di bawah deh. Kita yang selalu lalai. Nah, itu dilihat. Coba dibuka di HP, Bu. Kita yang selalu lalai. Coba
Skip ke bawah lagi. Apa sebab membuat kita bisa berada dalam ghaflah? Ghaflah itu kelalaian. Sudah? Terus skip ke bawah lagi. Scroll. Apa sebab yang membuat kita bisa berada dalam ghaflah? Ada kan? Nah, 1. Ingin terus rehat, beristirahat, nggak mau ngaji, malas-malasan, sibuk terus. Padahal rehat yang hakiki nanti di akhirat, sedangkan dunia adalah masa kita untuk beramal. Sebab kedua, semangat dalam mencari kelezatan dunia saja. Akibatnya nanti adalah melalaikan kewajiban dan menerjang yang haram demi dunia. Jadi dia jadi budak dunia. Ya, jadi budak dunia. Kalau jadi budak dunia itu haram-haram nggak perhatikan, itu pokoknya dapat dunia saja. Yang ketiga, karena sudah mati rasa terhadap dosa. Tahu mati rasa? Jadi dosa itu sudah menganggap biasa aja. Bahkan ada yang merasa bahwa dosa yang diterjang adalah suatu kebaikan. Yang keempat, mengikuti hawa nafsu. Yang kelima, sibuk dengan kerja dan mencari nafkah. Scroll lagi. Keenam, waktu dihabiskan dengan permainan dan games. Kalau sekarang ya drakor. Apa Bu drakor? Drama Korea. Tahu kita Leminso. Saya ada status Instagram baru itu. Iya lagi bahas drakor. Gara-gara drakor itu. Oh yang itu diidolakan anak-anak itu. Saya tuh baru terasa drakor itu masalah ketika ada seorang suami itu cerita ke saya itu gara-gara istrinya itu sudah ngaji, bukan hanya ngaji lagi, itu lulusan pondok. Lulusan pondok, terus sudah cerai sekarang. Itu tiap hari itu di kamar drakor terus. Itu makanya terus bercerai gara-gara itu. Bukan itu, kasus lain lagi. Hobinya kayak gitu. Saya bilang kok bisa gitu loh. Anak pondok setelah lulus kok nikah jadi favorit drakor gitu. Sampai dia bilang suaminya, "Bu, kamu itu suntik hormon biar jadi putih gitu, jangan hitam kayak gini." Tahu kenapa dia minta putih? Nah, dia bandingkan dengan drakor tadi. Bilang ya Allah, kok gitu itu wanita sekarang itu. Niat lagi ketujuh, banyak bersenang-senang dengan pakaian, makanan, dan kelezatan dunia. Nah. Jual gamis nggak apa-apa, ini maksudnya ya terlalu mikir itu tiap hari. Tiap hari status yang dicari, oh ini pakaian bagus nih ya. Nah. Ini makanan bagus nih ya. Nah. Tapi kalau penjualnya bikin status kan untuk promosi Ustaz. Oh, dong. Iya, penjual beda dengan emak-emak yang cari terus. Makanan apa sekarang itu? Dari Korea lagi mukbang. Nah, tahu mukbang? Makan bareng-bareng terus di live kan gitu kan. Nah, mana yang cepat habis, mana yang sambelnya paling banyak, mana yang level sambelnya sampai 30. Terus ke-8, cinta dunia dan merasa hidup lama. Ke-9, berteman dengan orang-orang yang ghaflah. Temannya orang-orang yang lalai juga. Ya. Terus yang ke-10, banyak sibuk dengan hal yang mubah. Contoh banyak ngobrol, banyak jalan-jalan, banyak naik gunung, banyak traveling gitu. Nah sekarang solusinya ngatasi ghaflah biar setan nggak masuk.
Ya, karena sebab di atas bisa membuat kita lalai dalam berbagai bentuk kelalaian berikut ini, maka dia membuat lalai dalam bentuk berikut ini. Enggan duduk dalam majelis ilmu untuk pelajari agama, terus enggan mempelajari Al-Quran dengan membaca, memahami dan menghafalkannya. Ketiga, enggan berzikir pada Allah. Keempat, enggan membaca dan menghafalkan zikir. Nah, zikir pagi petang misalnya nggak hafal-hafal. Nah. 5, lalai dalam memperhatikan niat. 6, beramal, tidak memperhatikan manakah amalan yang lebih prioritas dari yang lainnya. Terus cara untuk menghilangkan ghaflah, lihat di bawah lagi, scroll. 1, berada dalam majelis ilmu, ngaji berarti. 2, rajin berzikir. 3, rajin berdoa. 4, sholat malam. 5, ziarah kubur. Perempuan boleh ziarah kubur nggak? Boleh nggak? Boleh. Pada wanita juga butuh untuk banyak ingat mati. Yang tidak boleh itu ngantar jenazah ke kubur, makruh. Ziarahnya boleh. Namun kalau lagi meninggal terus wanita makruh walaupun itu suami. Berarti Pertimbangannya karena wanita lebih banyak sedih, lebih banyak nangis, histeris. Makruh, enggak haram. Merenungkan kematian yang ada di sekeliling kita. Yang ketujuh, banyak mengingat surga dan neraka. Biar nggak ghaflah. Kalau ghaflah masuk, setan mudah masuk di situ. Lalai saja ini, setan ini punya kesempatan nih masuk ghaflah. Makanya setan bisa kabur dari mana? Zikir, mengingat Allah, hadir majelis ilmu, doa dipanjatkan terus, zikir ada terus. Ada waktu perhatikan Al-Quran gitu. Waktu diisi kayak gitu terus. Walaupun punya toko, walaupun punya ini, bisa seperti itu. Walaupun bisnisnya banyak gitu, tetap masih bisa. Paham ya? Sudah dianggap selesai surat An-Nas dan Al-Falaq. Ingat tadi Al-Falaq dan An-Nas digabung. Jadi berapa gangguan kita minta perlindungan? 5. 1. Kejelekan semua makhluk. 2. Kejelekan gelap malam. 3. Kejelekan tukang sihir. 4. Kejelekan orang yang hasad. 5. Kejelekan gangguan setan. Nah, ini digabung maka dapat perlindungan dalam sehari. Tambah nanti dengan surat Al-Ikhlas. Makanya zikir pagi itu ada baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Karena perlindungan 5 ini. Ya. Enggak harus. Itu kan cuma membantu saja nomor urutnya tadi. Sebelum tidur juga kan ada baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena masalah gangguan ini tadi 5 ini. Minta perlindungan. Biar selamat. Nah, sekarang surat Al-Lahab. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Iya. Kalau ada di zikir pagi petang sebut 3 kali, baca 3 kali. Sebut 4 kali, baca 4 kali. Sebut 10 kali, baca 10 kali. Sebut 100 kali, baca 100 kali. Kalau tidak berurutan nggak masalah. Yang satu ditunda mungkin karena bilangannya banyak 100. Saya tunda nantilah, nanti pas sambil nyetir, sambil bawa motor gitu bisa. Selipin yang lain dulu boleh. Yang sebagian ditunda juga nggak masalah. Kalau di dalam zikir pagi petang disuruh 4, ikuti aturan itu. Kecuali kalau jenengan baca nanti di luar zikir pagi petang aktivitas itu. Misalnya zikir pagi petang istighfarnya 100 kan? Nah, saya sudah baca itu. Lalu saya pengen istighfar lagi. Istighfarnya bebas setelah itu. Nggak pakai bilangan. Mau dia bilang 10, mau dia bilang 100, mau dia bilang 1000, bebas istighfarnya. Masih boleh. Zikir pagi petang jam pagi jam 6 ya. Saya baca lagi nanti sisanya jam 9 gitu boleh. Bebas. Ya hafal dulu juga bisa. Sudah, sekarang surat Al-Lahab.
Al-Lahab. Surat Al-Lahab mempelajari tentang Abu Lahab, menceritakan tentang Abu Lahab. Marker. Birunya marker. Saya cuma gini aja dah. Yang biru. Surat Al-Lahab. Sekarang pelajari surat Al-Lahab. Ya. Surat Al-Lahab ini menceritakan tentang Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Dan Ummu Jamil istrinya. Istri Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini masuk paman Nabi. Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun permusuhannya nomor 2 setelah Abu Jahal. Yang paling benci pada Nabi yang nomor 2, ini Abu Lahab. Nah, sekarang saya ingin ceritakan tentang keluarga Nabi dulu. Nabi lahir, paman-pamannya itu, saya sebutkan ya paman-pamannya dulu ya. Ibu nanti kalau ke Gramedia itu bisa cari buku Atlas para Nabi dan Rasul. Atlas sejarah para Nabi dan Rasul. Bentuknya atlas, atlas berarti gambar nanti. Saya cuma punya versi Arabnya ini, tapi saya yakin di Gramedia sudah ada itu, karena di penulisnya bilang buku ini sudah terjemahkan ke versi Indonesia. Atlas para Nabi dan Rasul. Itu yang sering pelajari Bu Siro kemarin yang Bu Partini itu. Nah, pelajari ini Atlas para Nabi dan Rasul. Nah ini sudah ada nih 225.000. Iya, buku bergambar Atlas para sejarah para Nabi dan Rasul. Nah ini berapa toko habis itu. Ini buku paling bagus ini, karya Sesami Al-Malghus. Sudah diterjemahin, tapi saya nggak tahu ini persis di mana dia jual. Tapi kalau nggak salah di Gramedia itu ada. Coba nanti Rumah Iso nanti beli stok banyak ya.
Ya. Sekarang kita lihat sejarah Nabi Muhammad dari sisi keluarga beliau. Aina makan. Satu sembilan empat. Orang tua Nabi siapa? Nabi Muhammad ya, orang tuanya siapa? Abdullah, terus Aminah. Kalau Siti itu penyebutan untuk orang kalau kita terjemahkan nyonya. Ya, nyonya gitu. Atau Bu siapa gitu ya. Lihat ya. Terus ini Abdullah punya saudara-saudara. Kakeknya Nabi siapa? Ini bapaknya Abdullah. Kakeknya di atasnya siapa? Abdul Muttalib. Toknya yang tasdid, lamnya enggak tasdid. Muttalib. Terus sekarang paman-pamannya ya. Ini saudaranya Abdullah ini. Ada namanya Al-Harith. Ada Zubair. Ada Dirar. Ada Hijl. Ada Abu Lahab. Ada Al-Muqawwim. Ada lagi Abu Thalib. Lalu ada Abbas, Al-Abbas, dan Hamzah. Ya, ini paman, saudara, paman dari ayah. Istilahnya itu a'mam. A'mam. Biasanya kalau orang panggil paman itu ammi gitu. Ammi siapa? Itu a'mam. Paman dari ayah. Nanti ada bibinya lagi. Bibinya Rasul. Maaf, ini yang diketahui Islamnya. Yang Islam di sini cuma ini. Yang lainnya kafir. Yang diketahui Islamnya cuma ini ya, Abbas dan Hamzah. Abu Thalib, Abu Lahab, nah ini yang sering kita dengar. Yang lainnya ini sebelum diangkat jadi nabi itu ada.
Terus sekarang ini saudaranya Abdullah lagi yang perempuan. Ya, anak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ketika Abdul Muthalib ini pernah bernazar, kalau saya punya 10 anak laki-laki, 1 akan saya sembelih. Ya. 1 akan saya sembelih. Ternyata 10 tuh betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jika punya 10 anak laki-laki, ya, 1 akan disembelih. Terus yang diundi yang dapat Abdullah terus. Namun nggak jadi. Karena nazar tadi bisa dibatalkan. Nah sekarang yang ini saudara laki-laki ya, paman dari ayah. Sekarang bibi dari ayah. Bibi dari ayah ada namanya Sofha Atika. Atika Arwa Umaymah. Umaymah Barroh. Oh maaf, ini bukan Sofha, ini Sofia. Umaymah Barroh Ummu Hakim. Berapa? Ini bibi dari ayah, disebut ammah. Sofia Atika Arwa Umaymah Barroh Hakim. Nama kunyahnya Ummu Hakim. Iya, Ummu itu nama kunyah, istilahnya itu nama kunyah. Yang pakai Abu, yang pakai Ummu itu nama kunyah. Kayak Abu Thalib, Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya tadi siapa? Abdul Uzza. Nama aslinya wallahu a'lam. Cuma dipanggil Ummu Hakim. Iya. Nama aslinya nggak terkenal. Sama seperti ada orang nama aslinya yang dikenal, nama kunyanya enggak. Buraina kan nggak pakai Ummu apa gitu. Terus sekarang itu pamannya dengan bapaknya, ada kakeknya di situ. Sekarang silsilah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tarik sampai Quraisy, sampai Nabi Ibrahim. Sudah ini? Yang bibi sudah? Nggak usah. Mendingan pakai bahasa Jawa saja sehingga dia nanti lebih terdidik seperti itu. Nanti ketika dia bergaul dengan, kan keumuman kan dia ketemu orang Jawa nanti kan. Nah dia lebih familiar dengan bahasa itu daripada dia nanti asing nanti ketika bergaul dengan orang lain. Gitu. Itu lebih enak. Makanya anak saya nggak didik kayak begitu, nggak pakai anak antum gitu, nggak.
pakai bahasa halus sehari-hari. Dipanggil kulo gitu ya, sudah orang dengar itu sudah, oh itu anaknya ini sekali, sopan sekali ya. Itu lebih orang hargai daripada kearap-arapan. Iya, lebih enak. Dia kan ke lingkungannya nanti ketemu simbahnya, ya. Simbahnya kan nggak usah dia pakai jadah gitu, nggak usah. Jadiku gitu, nggak usah. Itu nanti keadaan dia di sekolah beda. Dia butuh dididik dengan ini dulu, ya karakter asli gitu. Itu istilah kayak ikhwan akhwat aja mereka belum paham itu, anak-anak saya itu belum paham. Tahu laki-laki perempuan sudah, ya karena keseharian belum waktunya gitu. Nah beda kalau sudah lingkungan sekolah. Makanya anak saya sama ya, dipanggilnya ibu sama bapaknya kan panggil ini papa mama aja gitu. Nggak pakai istilah abi umi gitu. Nggak usah ke Arab-Arapan kita. Karena lingkungannya beda. Ustadz ini kurang mendekati sunnah Nabi. Apa-apaan mendekati sunnah Nabi, cuma gara-gara bahasa aja. Nanti ada keadaan dia belajar bahasa Arab, nanti baru dikenalkan. Sekarang ya, lihat ya, Muhammad. Dari bawah apa dari atas? Di bawah? Atas saja ya. Muhammad bin siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin tes bin Kusoy tes oh baterainya Pak tes masa dulu tes habis situ mungkin ya bukan bin Kusoy masih panjang nih. Kalau pakai LCD lebih bisa pindah-pindah ya, nggak usah coret-coret. Nanti saya kembangkan teknologi lagi nanti. Ya kan kalau ini kan bisa pindah sini gitu. Kode aja. Bukan ini ya nggak praktis aja. Ini ya 3 bin Ghalib bin Fihir
bin Malik bin An-Nadar. Fihr. Bin Kinana bin Khuzaimah. Bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, sampai Adnan nih. Sudah ini? Ini sudah yang nomor 1? Qusay sudah, Qusay. Bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas. Bin Ilyas bin Mudar bin Nizar. Bin Ma'ad bin Adnan. Bin Fihr. Fihr ini yang asalnya Quraisy ya. Quraisy. Bin Malik bin An-Nadar bin Khuzaimah bin Mudrika bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nanti dari Adnan ini sampai Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim. Yang antara Adnan ke Nabi Ismail selisih pendapat. Ini masih ada lanjutannya lagi. Adnan ini nanti lanjut ke Adnan ini lanjut ke Nabi siapa? Ismail. Ini masih titik-titik ya. Fihr ini suku Quraisy dari sini nih. Bin Ismail bin Ibrahim. Jadi antara Adnan ke Ismail ini masih ada titik-titik ya. Ada perbedaan pendapat di sini, nggak disebut biasanya. Lalu nanti bin Ismail bin Ibrahim. Coba diulang. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Quraisy ya, bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai nasabnya ke Ismail dan Ibrahim. Ibu nasabnya hafal nasabnya? Sampai Mbah Kakung aja. Di atas bin Ghalib bin Fihr.
Oh, yang di atas ini. Ini pokoknya keturunannya Ismail. Bawah ke atasnya lagi. Enggak, Quraisy itu dari sini ke bawah. Dari Malik ke atas, keturunannya Ismail. Ismail ini bangsa Arab dari sini nih. Ibrahim kan punya anak, Ismail dan Ishak. Nah, Ishak itu nanti keturunan Bani Israel itu nanti. Yang Arab dari sini, Ismail. Israel berarti dari Yakub. Yakub itu anak dari, enggak, Yakub anak dari siapa? Ishak. Iya toh? Ishak anak dari Ibrahim. Yakub nanti kan keturunannya kan 12 anak. Pernah saya cerita kan? 12 anak. Situ nanti ada Yusuf Binyamin. Ya kan? Ada Yusuf Binyamin. Baru dari situ nanti turun Bani Israel itu. Dari 12 anak ini, suku besarnya 12 itu. Baru turun dari situ Bani Israel. Sampai nanti ada Musa. Ada keluarga Imran. Ali Imran. Nanti dari situ ada Nabi Isa. Ada Maryam, ada Nabi Isa gitu. Ada Yahya, ada Zakaria. Berarti Muhammad itu dari keturunan siapa? Ismail. Ismail dari Ibrahim. Kalau Nabi Isa dari keturunannya Ishak. Ishak dari Ibrahim juga. Bersatunya di situ. Yang mana? Ismail. Ismail ibunya Hajar. Ishak yang ibunya Sarah. Yang cerita penyembelihan siapa? Ismail kan? Ibunya Hajar. Nah, ketika Ismail itu masih kecil bayi, kan tinggalnya di Syam. Terus disuruh Nabi Ibrahim untuk bawa istri dan anaknya Hajar dan Ismail itu pergi ke Makkah. Suruh tinggal di situ, dibiarin di situ. Atas perintah wahyu. Dikasih cuma dikasih jatah pas-pasan. Dikasih air, dikasih ini pokoknya apa adanya saja. Nah, terus habis itu Hajar cari-cari air keliling-keliling ke Bukit Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah sampai lintas 7 kali. Nah, sudah lintas 7 kali, ya tidak dapat air. Akhirnya dia diam di tempat, kemudian tiba-tiba malaikat itu malaikat kemudian pokoknya nguruk tanah di situ. Akhirnya keluar air Zam-Zam. Itu kisahnya Hajar dan Ismail. Istri pertama Ibrahim siapa? Sarah. Namun Sarah belum punya keturunan. Terus Sarah suruh Ibrahim nikah saja sama pembantunya Hajar. Akhirnya punya keturunan. Baru kemudian setelah itu Ibrahim dikaruniai keturunan dari Sarah. Lahirlah Ishak. Lebih tua dibandingkan dengan Ishak. Namun Sarah istri pertama, Hajar istri kedua. Itu. Nah, sampai silsilah itu dulu. Sekarang catat ringkasan harta haram. Judulnya dampak harta haram. Dampak harta haram. Ada 7. 1. Memakan harta haram berarti mendurhakai Allah dan mengikuti jalan setan. Mendurhakai Allah dan mengikuti jalan setan.
2. Memakan harta haram berpengaruh pada malasnya ibadah. 2. Memakan harta haram berpengaruh pada malasnya ibadah. Jadi ibadahnya jadi tambah malas. 3. Memakan harta haram itu memakan harta haram itu ciri khas kelompok mayoritas Yahudi. Ciri khas kelompok Yahudi. 4. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka neraka lebih pantas untuknya. 5. Doa sulit terkabulkan karena harta haram. 6. Harta haram membuat kaum muslimin jadi mundur dan tidak pernah maju. 7. Dikarenakan harta haram banyak musibah dan bencana diturunkan oleh Allah. Sudah. Coba diulang. 1. Mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. 2. Makan harta haram berpengaruh pada malasnya ibadah. Jadi wajibnya kurang semangat, bangun subuhnya malas-malasan, sholat malamnya malas-malasan. Terus 3. Makan harta haram adalah ciri khas kaum mayoritas Yahudi. 4. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram maka neraka lebih pantas untuknya. 5. Doa sulit terkabul gara-gara harta haram. 6. Harta haram membuat kaum muslimin mundur dan tidak pernah maju. 7. Harta haram mengakibatkan musibah dan bencana Allah turunkan. Tadi kalau kaum muslimin itu jadi mundur dan tidak pernah maju. Kok Ustadz, orang kafir kan haram terus yang dimakan, kok malah maju? Itu istidraj. Istidraj itu artinya dia dikaruniai, dia diberikan ya kenikmatan kala bermaksiat pada Allah, kala kufur kepada Allah. Kala muslim malah dibuat mundur dan hina. Nah 7 ini nantinya kita kaji lengkap insya Allah besok Sabtu di Masjid Gede Mataram. Nanti bisa dibuat flyernya oleh Bu Dewi nanti itu 7 poin tadi itu tadi. Iya Masya Allah itu kan jadi flyer itu. Dah, baik cukup sekian.